Penentuan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia menghadirkan polemik. Polemik itu tak saja berkaitan dengan keputusan mendadak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam memecat Shin Tae-yong, tetapi lebih bersentuhan dengan rekam jejak Kluivert sebagai pelatih. Secara umum, tak ada yang mencolok dari Kluivert sebagai pelatih. Makanya, pertanyaan umum yang muncul ke permukaan, mengapa memilih Kluivert? Apakah Kluivert mampu menaikkan level permainan timnas Indonesia yang merupakan warisan STY? Pertanyaan-pertanyaan tersebut rada normal di tengah euforia supporter sepak bola Indonesia yang berasa tinggi melihat timnya tembus Piala Dunia 2026. Asa itu tak berlebihan jika mengkalkulasikan posisi dan peluang Indonesia yang berada di grup C zona Asia. Skenarionya, apabila Indonesia menang di 3 laga terakhir, termasuk menang kontra Australia, asa Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 bisa kesampaian. Namun, menjadi menantang ketika terjadi pergantian pelatih yang berujung pada proses transisi. Transisi itu bisa saja bersentuhan dengan proses pembangunan formasi tim. Mau tak mau, para pemain yang sebagian besar ditempah dan dinaturalisasikan di masa kepelatihan STY harus beradaptasi. Proses adaptasi itu memiliki efek seperti 2 koin. Pada satu sisi, kalau proses adaptasi berhasil, performa tim bertahan dan bahkan meningkat. Apabila gagal, proses adaptasi itu malah menjadi batu sandungan pada performa timnas Indonesia secara keseluruhan. Ketika menelusuri lebih jauh di balik penentuan Kluivert, ada harapan yang perlu terbangun. Hal itu muncul lewat wajah-wajah asitan pelatih yang dilibatkan dalam bagian kerja Kluivert bersama timnas. Salah satunya adalah penentuan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih Kluivert di timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan akan mendampingi Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Pelatih berusia 58 tahun itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan PSSI. Sebelumnya, Pastoor menjabat sebagai pelatih Almere City dari 2021 hingga musim panas 2024. Ia juga pernah memimpin sejumlah klub seperti Excelsior, NEC Nijmegen, AZ, Alkmaar, dan Sparta Rotterdam. Di luar Belanda, ia pernah menukangi Slavia Praha, Republik Ceska, dan SCR Altach, Jerman. Namun, peran baru Pastoor di timnas Indonesia mendapat sorotan dari sejumlah pakar sepak bola asal Belanda. Pasalnya, rekam jejak Pastoor sebagai pelatih dinilai lebih mentereng dibandingkan dengan Kluivert. Ia pernah membawa Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City meraih tiket promosi ke Liga Belanda. Ia juga nyaris mengantarkan NEC Nijmegen dan Altach ke kompetisi Eropa, hanya kalah di babak playoff. Sebaliknya, Kluivert hanya menjadi pelatih kepala di 3 tim, yaitu Jong Twente, Timnas Curaçao, dan Adana Demirspor. Selebihnya, Barcelona itu menghabiskan sebagian besar karir kepelatihannya sebagai asisten. Berkaca dari itu, Pastoor dinilai lebih layak menjadi pelatih kepala dibandingkan dengan Kluivert. Lantas, mengapa PSSI menjadikan Kluivert pelatih utama? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Dalam rilis resmi PSSI, Kluivert juga akan membawa 2 asisten pelatih asal Belanda yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzaat. Kepada media Belanda Voetbal Premier, Patrick Kluivert menyebut alasan mengajak 2 asistennya adalah karena faktor kedekatan. Bahkan Kluivert menyebutkan Danny Lanzaat bisa berbahasa Indonesia karena merupakan keturunan Maluku. Saya menghadiri kursus kepelatihan profesional untuk jadi pelatih bersama Alex. Kami memiliki koneksi yang bagus, kata Patrick Kluivert dilansir di Voetbal Premier. Dan Danny adalah teman saya ketika bermain di Ajax Academy. Dia pernah bekerja dengan pelatih top seperti John van den Brom dan Pascal Jansen. Lebih dari itu, Lanzaat mengerti budaya Indonesia dan bahkan berbicara bahasa Indonesia. Tambahnya, bagi warganet atau netizen tanah air yang kontra, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia disebut pemilihan yang aneh karena rekam jejak karir kepelatihannya yang tidak mentereng. Namun, jangan lupa,
bahwa Patrick Kluivert nantinya akan dibantu oleh sejumlah asisten dari Belanda, di antaranya Alex Pastoor dan Danny Lanzaat. Kedua asisten inilah yang nantinya akan membantu Kluivert untuk meramu gaya baru permainan timnas Indonesia. Lalu, apakah penunjukan Patrick Kluivert beserta dua asistennya dinilai tepat? Mungkin bagi netizen yang kontra, tentu mereka tidak setuju dengan pilihan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Menurut beberapa pakar sepak bola asal Belanda, penunjukan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzaat dinilai merupakan kombinasi bagus untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh PSSI karena daya tariknya jauh lebih besar. Sementara Alex Pastoor dan Danny Lanzaat akan menjadi bagian peramu taktik dan teknis karena ahli di bidangnya. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, ini tentu akan menarik banyak perhatian pemain diaspora lain dari Eropa yang belum memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala nantinya menjadi sosok yang akan disegani di ruang ganti oleh pemain diaspora skuad Garuda, yang kebanyakan memang berdarah campuran Belanda Indonesia. Sementara dua asistennya, Alex Pastoor dan Danny Lanzaat, akan melengkapi kekurangan dari Kluivert, yaitu bagian teknis dan taktik. Seperti diketahui, kalau melihat dari rekam jejak karir kepelatihan di antara ketiga orang tersebut, CV Alex Pastoor jauh lebih mentereng. Pastoor mempunyai rekam jejak yang cukup baik di sepak bola Belanda. Karirnya tak hanya berkutat sebagai asisten pelatih, tetapi juga pernah menjadi pelatih kepala. Makanya, kehadiran Pastoor seperti menambah pengetahuan taktik untuk Kluivert. Secara apabila menilik profil dari Pastoor di transfermarkt.com, pelatih kelahiran 26 Oktober 1966 itu sudah mendapatkan surat izin sebagai pelatih pro UEFA. Formasi andalannya sebagai pelatih adalah 3-4-1-2. Pendek kata, Pastoor mempunyai rekam jejak yang kuat dengan sepak bola Belanda. Karirnya itu sejalan dengan Kluivert dan juga sebagian besar para pemain naturalisasi yang berketurunan Belanda. Bahkan, Pastoor pernah bekerja sama dengan pelatih Liverpool saat ini, Arne Slot, sewaktu masih bekerja di AZ Alkmaar. Seperti terlansir dalam Mirror, Pastoor menyatakan pujian untuk Slot atas kesuksesannya di awal masa kepelatihannya di Liverpool. Pujian Pastoor itu diwarnai pada pengakuan pada kelebihan Slot sebagai pelatih. Menurut Pastoor, Slot mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain Liverpool. Slot mampu mendorong para pemainnya untuk menerjemahkan apa yang ada dalam kepalanya kepada anak asuhnya lewat permainan di lapangan hijau. Pujian Pastoor itu tentu saja bukan karena melihat hasil dan pencapaiannya bersama Liverpool sejauh ini, akan tetapi hal itu merupakan buah dari pengalaman berada bersama di AZ Alkmaar dan juga pengamatannya sewaktu Slot masih berkiprah di Liga Belanda. Lebih jauh, pengalaman itu bisa menjadi bekal tersendiri dalam karir kepelatihan Pastoor. Harapannya, pengalaman itu pun menjadi modal bagi Pastoor dalam menjadi pembantu yang terbaik untuk Rijkaard di timnas Indonesia. Kehadiran Pastoor sebagai salah satu asisten pelatih Kluivert seperti asa di tengah keraguan pemecatan ST dan penentuan Kluivert. Untuk itu, kita perlu berharap agar kerja para pelatih yang umumnya berasal dari Belanda tersebut membuahkan hasil yang positif dan mencapai ekspektasi dari supporter Indonesia.